Selamat pagi, kembali lagi bersama saya JS Bermat. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu persamaan trigonometri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri dasar. Jadi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Oke. Nah, nanti persamaan trigonometri dasar itu terdiri dari yang bentuknya seperti ini. Sin X sama dengan sin alpha. Jadi kita mencari X-nya itu sama dengan berapa. Kemudian cos juga berlaku, cos X sama dengan cos alpha. Dan tan X sama dengan tan alpha. Jadi kita mencari X-nya sama dengan himpunannya berapa aja gitu. Jadi X-nya itu berapa dan berapa. Oke. Rumus secara umum untuk mencari atau menyelesaikan persamaan trigonometri dasar, misalnya sin X sama dengan sin alpha. Jadi untuk mencari X-nya itu, kalau sin X sama dengan sin alpha sama dengan X-nya sama dengan alpha plus 2pi. Dimana ingat 2pi itu sama dengan 2 dikali 180 sama dengan 360 derajat kalau diubah ke derajat. Nah, jadi untuk sin itu ada 2, X sama dengan alpha ditambah 2pi K. Satu lagi X sama dengan pi min alpha plus 2pi K. Dimana K itu adalah bilangan bulat. Bisa K-nya itu sama dengan minus 1 bisa, 0 bisa, 1 bisa, dan seterusnya bisa. Tinggal nanti dimana yang memenuhi, yang dengan batasan yang diberikan, yang diminta. Kalau tan, X sama dengan tan alpha cuma 1, ya cuma ini. X sama dengan alpha ditambah pi K. Sedangkan kalau cos X sama dengan cos alpha ada 2, X sama dengan alpha ditambah 2 pi K sama dengan sin. Dan satu lagi yang membedakan adalah X sama dengan min alpha ditambah 2 pi K. Sedangkan sin adalah pi min alpha ditambah 2 pi K. Nah, kalau itu dalam bentuk radian. Gimana kalau dalam bentuk sudut, derajat? Kalau dalam bentuk derajat sama aja. Cuma di sini 2pi diubah jadi 360, pi jadi 180, pi 180 dan seterusnya. Jadi ini kalau dalam bentuk pi, ini dalam bentuk derajat. Jadi sama aja. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan sin 40. Nah, berarti dari sini tadi kita peroleh rumus sin X sama dengan sin alpha. Berarti tadi ada rumusnya, X-nya sama dengan alpha ditambah 360K, atau satu lagi X-nya sama dengan 180 atau pi, ya 180 min alpha itu yang ini, X-nya yang ini, di plus 360K. Nah, berarti soal nomor 1 ini saya tulis seperti ini. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Berarti dari sini kita mencari X-nya. X-nya ini sama dengan menggunakan rumus alpha ditambah 360K. Alpanya di sini adalah 40, berarti 40 derajat ditambah 360K. Nah, kita cek. Nah, batasan ini dikasih yang ini. Jadi di luar ini berarti tidak memenuhi. Nah, cek ketika K-nya sama dengan minus 1. Berarti X sama dengan, masukkan ke sini K-nya minus 1. Berarti 40 minus 1 dikali 360 berarti min 360. Berarti ini sama dengan min 320. Ini pasti tidak memenuhi, karena yang diminta adalah batasan yang ini. Coba cek ketika K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 40
plus 360 kali 0 berarti 0. Berarti plus 0 sama dengan 40 derajat. Ini memenuhi karena masih di dalam ini. Oke. Kemudian ketika K sama dengan 1, berarti X sama dengan 40 plus 360 dikali 1, 360 sama dengan 400. Berarti ini pasti tidak memenuhi karena sudah di luar yang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa, berarti 180 minus 40, berarti 140 plus 360 K. Nah, ini juga nanti dicek ya, saya buat di sini. Ketika K sama dengan minus 1, jadi X sama dengan 140 min 360. Ini juga minus ya. Jadi ini tidak memenuhi ya, karena pasti di luar batas yang diberikan ini. Kemudian cari ketika K sama dengan 0, berarti X sama dengan 180 min alfa tadi 140 plus 360 dikali 0 berarti 0 bersama dengan 140 derajat. Ini memenuhi karena masih di dalam ini. Coba kita cek ketika K sama dengan 1, berarti X sama dengan 140 plus 360 kali 1, 360. Berarti ini sudah 500 ya. Oke. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi cuma 140 dan 40. Jadi nomor 1 ini himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat dan 140 derajat. Jadi ini penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tan X sama dengan tan 54. Ingat rumus tan tadi ya, tan X itu tan X itu sama dengan tan alfa. Berarti dari sini untuk mencari X-nya sama dengan alfa plus 180K. Nah, dari soal nomor 2 ini saya tulis lagi nomor 2. Tan X sama dengan tan 54. Berarti dari sini seperti sini, jadi X sama dengan, kita menggunakan rumus yang ini, alfa ditambah 180K, alfanya adalah 54, di 54 ditambah 180K. Nah, sama seperti tadi, ketika K sama dengan, coba minus, kalau minus ke sini dia minus, pasti hasilnya minus, jadi tidak memenuhi. Coba dari 0 aja. Ketika K sama dengan 0, berarti X sama dengan 54. 180 dikali 0 dibagi 0 sama dengan 54 derajat. Dia memenuhi. Ketika K sama dengan 1, berarti X sama dengan 54 plus 180 dikali 1 sama dengan 180 sama dengan, ini kalau dijumlahkan 234. Ini masih memenuhi. Oke. Kemudian ketika K-nya sama dengan, coba ketika K sama dengan 2, X sama dengan 54 plus 180 dikali 2, udah 360. Ini pasti tidak memenuhi lagi, karena ini sampai 360, sedangkan ini udah lebih. Berarti yang memenuhi cuma 54 dan 234. Berarti ditulis himpunan penyelesaiannya sama dengan 54,234. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi gampang. Oke. Coba satu soal untuk soal nomor 3. Kita bahas untuk soal nomor 3.
Nah, cos X sama dengan cos 14. Ingat tadi, cos X sama dengan cos alpha, berarti dari sini ada 2 tadi. X sama dengan, kita untuk mencari himpunan X-nya itu, berarti X sama dengan alpha plus 360K atau 2pi, atau satu lagi X sama dengan min alpha plus 360K. Oke, jadi nomor 3 ini saya tulis lagi di sini, nomor 3, cos X sama dengan cos 14, berarti alfanya adalah 14, berarti dari sini saya buat ini X-nya sama dengan alfa adalah 14, berarti 14 derajat plus 360K. Nah, sama seperti ini, kita cari ketika K-nya sama dengan minus, boleh. K sama dengan minus 1, berarti dari sini diperoleh X sama dengan 14 minus 360. Berarti ini sama dengan 346. Oke, ini adalah 346 derajat. Nah, coba ketika K sama dengan minus 2. Minus 2 kayaknya ini tidak memenuhi lagi ya, karena ini udah lebih. Oh, ini minus 300. Oh, maaf. Ini minus 346. Berarti ini tidak memenuhi ya, karena yang diminta adalah batasan yang ini. Coba kalian sama dengan 0. Berarti X sama dengan 14 derajat plus 360 kali 0 berarti 0. Sama dengan 14 derajat. Ini memenuhi karena di dalam ini. Kemudian K sama dengan 1, berarti X sama dengan 14 derajat plus 360. Berarti ini tidak memenuhi lagi ya, sudah 374. Berarti ini tidak memenuhi lagi. Oke, berarti yang ini sudah selesai. Yang kedua, tadi X sama dengan minus alfa plus 360K. Oke, saya lanjut di sini. Coba ketika K sama dengan 0 ya, ketika K sama dengan 0 berarti X sama dengan minus alfa, berarti minus 14 plus 0 ya, soalnya minus 14 ini tidak memenuhi karena di luar yang ini batas yang diminta. Berarti K sama dengan 1, berarti X sama dengan minus 14 plus 360 kali 1 sama dengan 360. Berarti ini sama dengan 346. Ini masih memenuhi karena masih di dalam ini. Ketika K sama dengan 2, ini nanti X sama dengan, coba dicari, ini pasti tidak memenuhi, pasti udah lebih besar dari 360. Berarti himpunannya yang memenuhi, himpunan binasnya adalah 14 dan 346. Berarti 14 derajat dan 346 derajat. Oke, jadi contoh berikutnya. Tadi kita cuma yang ada adalah misalnya tan X sama dengan tan alfa. Tadi kita bahas yang ini. Nah, bagaimana kalau di sini ada tan 3X, terus sin min 2X dan cos 2X. Nah, caranya seperti ini. Ini karena ada ini minus di sini supaya berbentuk rumus seperti ini, berarti ini kita pindahkan dulu sebelah kanan ya. Berarti nomor 1 saya tulis di sini tan 3X. Ini saya pindah ke sini jadi plus sama dengan tan 4/3pi. Oke. Nah, tadi yang ada seperti ini. Sekarang 3X. Nah, sebenarnya banyak cara. Boleh dengan cara pemisalan. Saya buat di sini pemisalan. Bisa aja dengan cara langsung.
tergantung mana yang lebih gampang menurut Anda. Nah, saya buat secara langsung. Berarti kan di sini tadi kalau tan kan rumusnya tan X sama dengan tan alfa. Jadi dari sini untuk mencari X-nya tadi sama dengan alfa, ya, alfa plus 2 alfa plus pk, atau pi ini sama 180 ya. Jadi bebas karena di sini pi saya pakai yang pi aja. Nah, berarti yang ini sebut ini. Karena di sini tan X, kemudian di sini X, berarti di sini, sedangkan soal yang ini bentuknya adalah 3X, berarti saya buat di sini 3X sama dengan, langsung masukkan ke rumus ini, alfanya yang mana? Alfanya yang 4/3 pi. 4/3 pi plus pk. Udah. Nah, karena kita mencari X, berarti ini semuanya harus sama-sama kita bagi 3. Berarti ini X sama dengan 4/3, berarti sama aja ini dibagi 3, berarti 4 pi per 9 plus pi k per 3. Oke. Nah, karena di sini X-nya itu tidak dibatasi seperti yang tadi. Berarti ya udah sampai sini aja kita mencari X-nya. Berarti atau kita sederhanakan, ada pi, ada per 3 kita keluarkan. Berarti X-nya itu sama dengan pi per 3 ya. Terus kita di sini pi per 3 berarti ini 4/3 plus k. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Inilah himpunan penyelesaiannya, karena nggak bisa kita hitung lagi karena ini nggak ada batasnya. Nanti kalau dikasih batasnya ini tinggal ketika k sama dengan 0, ketika k sama dengan 1, ketika k sama dengan minus 1, tinggal cari aja X-nya berapa. Tapi ketika nggak dikasih batas, udah cukup sampai di sini. Dimana k itu adalah, buat nanti k itu adalah bilangan bulat. Coba tambahkan ini. Oke. 2 ini sin min 2x itu sama dengan sin 3/2 pi. Berarti ini nanti sebagai alfanya. Oke. Berarti ingat sin itu tadi ada rumusnya. Berarti kalau tadi ada sin X sama dengan sin alfa, di sini ada rumusnya X sama dengan karena ini X, jadi X sama dengan, kalau ini nanti 2X berarti ini harus 2X. Jadi X sama dengan alfa plus 2pi k, satu lagi, atau X sama dengan pi min alfa plus 2pi k. Oke. Nah, bagaimana kalau ini di sini min 2x? Udah, kalau di sini x, ini juga x. Nah, kalau di sini min 2x, ini juga harus min 2x. Jadi min 2x sama dengan alfanya, masukkan alfanya ini 3/2pi plus 2pk. Nah, ada yang bisa dikeluarkan, berarti ada 2pi bisa dikeluarkan, nggak apa-apa. Bukan. Oke, atau pi-nya dikeluarkan, nggak jadi masalah. Jadi atau sama dengan, jadi di sini, maaf, ini masih karena bentuk 2x, kita mencari x-nya, berarti ini harus sama-sama dibagi min 2. Ini min 2, jadi x sama dengan, ini dibagi 2 berarti min 3/4 pi, ini dibagi min 2 berarti min 2 nya habis pi k. Nah, berarti atau ini, atau x sama dengan
saya keluarkan Pi-nya. Jadi Pi min 3/4 min K. Ini yang pertama. Yang kedua saya buat aja di sini. Oke, yang kedua min 2x sama dengan menggunakan yang ini pi min alfa, berarti pi min alfanya adalah 3/2 pi ditambah 2 pi k. Itu min 2x sama dengan pi min 3/2 pi, berarti setengah pi, minus setengah pi ya, minus setengah pi plus 2 pi k. Nah, karena ini masih 2x, karena kita mencari x, jadi sama-sama dibagi min 2. Berarti ini, saya garis ini, jadi x sama dengan, ini dibagi min 2, berarti tinggal 1/4 pi min, ini dibagi min 2 sama dengan min pi k. Atau x nya sama dengan pi nya dikeluarkan nggak apa-apa, pi dikali 1/4 min k. Jadi ini dan ini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini dan ini, di mana k adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3 ini. Cos 2x sama dengan cos pi per 5. Oke, jadi ingat cos tadi, kalau ada cos x sama dengan cos alpha, berarti ini ada 2, x sama dengan alpha ditambah 2 pi k, sedangkan x nya satu lagi sama dengan min alpha ditambah 2 pi k. Nah, sama juga, cuma karena ini cos x, di sini x, kalau di sini cos 2x, berarti di sini nanti 2x. Alfanya adalah pi per 5. Berarti saya tulis dulu cos 2x sama dengan cos pi per 5, berarti dari sini 2x. Saya buat di sini aja. 2x sama dengan alfa ditambah 2 pi k. Alfanya adalah pi per 5. Pi per 5 ditambah 2 pi k. Nah, karena ini kita mencari x, berarti sama-sama dibagi 2. Berarti x sama dengan pi per 5 dibagi 2 sama dengan pi per 10 plus 2 pi k dibagi 2 sama dengan pi k. Atau sama seperti nanti dikeluarkan pi-nya, berarti pi per 1/10 plus k. Yang pertama. Yang kedua saya buat di sini. Ingat, yang kedua x sama dengan min alpha ditambah 2 pi k. Karena di sini 2x, berarti 2x sama dengan min alpha plus 2 pi k. Oke, saya lanjut di sini, di atas ya. Oke. Jadi 2x sama dengan alfanya apa? Alfanya adalah pi per 5. Berarti min pi per 5 plus 2 pi k. Karena ini masih 2x, kita harus mencari x, berarti ini sama-sama dibagi 2. Berarti x sama dengan min pi per 10 plus pi k. Berarti ini sama aja, sama dengan x nya sama dengan pi ya, dikeluarkan ini sama dengan karena ini minus saya pindahkan ke belakang, berarti k min 1/10. Jadi inilah penyelesaiannya, jadi gampang. Dan nanti kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah bisa nanti x, dimana yang ini tadi, ini dan ini tinggal gabung aja, pi dikali 1/10 plus k ya, atau pi dikali k min 1/10.
10, di mana K-nya adalah K anggota dari bilangan bulat. Udah, jadi cara penulisan himpunannya seperti ini ya. Oke, saya kira pertemuan materi hari ini, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya tentang persamaan trigonometri lanjutan. Ya, semoga dapat dipahami. Selamat berlatih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.